Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam ya Allah Subhanahu wa taala. Welcome back to my channel kelas Besar Iman. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pembahasan perbankan syariah atau kuliah perbankan syariah ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis akad bank syariah. Nah, baik teman-teman, disclaimer dulu ya. Eh, untuk materi ini, gambarannya mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya, baik mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi agama Islam di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan materi yang kita bahas ini, yang saya sampaikan ini, ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan teman-teman untuk pemahaman terkait dengan perbankan syariah. Nah, kalau misalnya ada kekurangan, bisa dikoreksi di kolom komentar untuk bahan belajar kita bersama. Jadi istilahnya kita di sini belajar bersama dan sama-sama belajar. Baik teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini kita akan bahas terkait dengan jenis-jenis akad di bank syariah. Sebagaimana kita ketahui, tempo hari pernah saya bahas sedikit terkait dengan bahwa yang membedakan yang menjadi faktor utama pembeda antara bank syariah dan bank konvensional adalah terkait dengan adanya underlying akad. Apa itu underlying akad? Underlying akad adalah akad yang menggarisbawahi terkait dengan transaksi yang dilakukan di perbankan syariah. Nah, untuk kegiatannya sendiri kita bagi menjadi tiga besar ya. Yang pertama ada terkait dengan penghimpunan dana, kemudian yang kedua terkait dengan penyaluran dana, dan ketiga terkait dengan jasa-jasa perbankan itu sendiri. Nah, baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya, terkait dengan penghimpunan dana kita bagi menjadi dua, yaitu terkait dengan wadiah dan terkait dengan mudharabah. Apa itu wadiah? Wadiah itu adalah semacam titipan ya, titipan di mana ketika teman-teman punya ya bentuknya bisa giro, bisa tabungan ya. Nah, ketika teman-teman membuat tabungan giro atau tabungan maksudnya ketika teman membuka giro atau tabungan wadiah, maka teman-teman di sini karena sifatnya adalah titipan, dia tidak kena biaya administrasi bulanannya. Nah, oleh karena itu, namun di sisi lain, teman-teman juga tidak menerima bagian hasil dari tabungan atau giro yang teman-teman miliki, karena yang sifatnya hanya titipan. Teman-teman bebas tarik store ya. Kemudian beda lagi dengan mudharabah. Nah, mudharabah ini sistemnya kalau misal kita artikan secara akad ya, mudharabah ini adalah akad dari kedua belah pihak di mana salah satunya menjadi sohibul mal atau penyandang dana dan satunya menjadi mudorib atau pengelola usaha. Nah, kita lihat di sini ada jenis apa namanya produknya itu tabungan dan deposito ya. Tabungan dan deposito. Teman-teman di sini karena sifatnya mudharabah ada bagi hasilnya. Nanti teman-teman ketika menabung atau deposito di situ dengan tabungan atau deposito mudharabah, teman-teman akan dapat bagi hasil dari kedua jenis ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya teman-teman rekan semuanya dan untuk biaya bulanannya juga teman-teman ada kena biaya bulanannya. Baik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penyaluran dana nih. Nah, penyaluran dana itu kalau misalnya di dalam perbankan syariah itu biasanya kita sebut juga dengan pembiayaan. Nah, yang pembiayaan. Kalau bahasa bank konvensional itu kredit ya. Tapi kalau di kita namanya pembiayaan atau penyaluran dananya. Ada tiga bentuk ya. Ada bentuknya piutang, ya, ada bentuknya piutang, ada bentuknya investasi, dan ada bentuknya yang akadnya sewa, ya, sewa ya. Yang kita bahas dulu yang pertama terkait dengan piutang ya. Nah, piutang ini ada akad yang namanya kan cord ya. Cord ini pinjaman tanpa apa namanya? Pinjaman tanpa dibayar lebih ya. Pinjaman ya. Pinjaman untuk cord ya. Cord itu misalnya gini ya, kalau di dalam apa namanya? Sistem yang sebenarnya atau secara real ya, itu teman-teman praktik perbankan. Code ini ketika teman-teman misalnya nih ada pembiayaan di bank lain nih, di bank lain maka teman-teman karena untuk meminjam di bank yang sebelumnya teman-teman pernah punya uang atau pinjam dana atau modal di bank B. Nah, saat ini teman-teman ingin pembiayaan di bank A. Maka di bank B itu biasanya salah satu syaratnya adalah harus dilunasin dulu, kemudian teman-teman di bank baru bisa pinjam di bank A.
Nah, di bank A ini biasanya dia menghasilkan pinjaman dulu call untuk melunasi ke bank B tersebut, sehingga nanti pinjamannya jadi satu tempat ya, pinjaman tanpa apa namanya, tanpa kelebihan ya, hanya pinjaman aja, hanya apa namanya, accord ya. Kemudian yang kedua adalah murabaha. Murabaha ini adalah sistemnya jual beli ya. Sistemnya jual beli di mana contohnya misalnya teman-teman dalam membuat apa namanya, atau membeli rumah gitu atau perumahan ya. Nah, di situ sistemnya adalah murabaha, adalah sistemnya adalah jual beli di mana bank akan membeli rumah tersebut terlebih dahulu kemudian menjualnya kembali kepada nasabahnya. Sehingga nanti ada kelebihan disepakati sehingga disebutkan itu jual beli atau murabah. Nah, salam dan istisna ini hampir mirip ya. Salam dan istisna ini adalah jual beli tangguh ya atau jual beli pemesanan. Kalau salam itu akadnya barangnya sudah ada, namun datangnya belakangan. Namun ketika istisna itu barangnya belum ada. Dalam artian barangnya harus custom ya, kita pesan dulu ya, bentuknya dan sebagainya. Kemudian penyaluran yang kedua atau pembiayaan kedua adalah investasi ya. Investasi di sini ada yang namanya investasi mudharabah. Ya tadi ya mudharabah ya. Di mana kerjasama usaha antara kedua pihak, yaitu satunya menjadi mudharib, satunya menjadi sohibul mal, penyandang dana, dan satunya menjadi apa namanya, pengelola. Yang kemudian yang kedua ada namanya musyarakah. Nah, musyarakah ini yang berbeda dengan mudharabah ya. Kalau mudharabah tadi salah satu pihak menyandang dana, salah satu pihak pengelola. Kalau musyarakah ini dua-duanya bisa penyandang dana, menjadi penyandang dana, dan dua-duanya juga bisa mengelola. Nah, mudharabah lagi menjadi dua ya, akad mutolakah atau muqayyadah. Nanti dibagi ini bahwa yang tadi ya, yang sebagai seorang pengelola itu bebas menentukan usahanya apa aja atau juga ditentukan oleh si pemilik modalnya. Kemudian penyaluran yang ketiga ada namanya sewa ya, sewa. Nah, sewa ini akadnya ada namanya ijarah, sewa biasa. Nanti teman-teman ketika nyewa berarti harus bayar apa? Ujroh, ya, biaya sewanya. Kemudian ada jenis yang kedua ada namanya IMBT. Singkatannya IMBT yaitu ijarah mutahiyah bi tamlik atau IMBT. Ijarah ini adalah sewa, namun pada saat akhir sewa itu menjadi barang milik si penyewa. Itu akadnya ijarah mutahiyah bi tamlik. Kemudian lanjut teman-teman untuk selanjutnya itu jasa-jasa perbankan. Nah, jasa-jasa perbankan sendiri ada macam-macam ya jenisnya. Ada jasa untuk gadai, rahan, toran, orang biasa baca ya, macam-macam ya. Kemudian juga ada wakalah, perwakilan, misalnya untuk membeli sesuatu diwakilkan. Kemudian kafalah ini penjaminan ya, penjaminan biasanya juga ada asuransi atau penjaminan di situ. Kemudian ada namanya hawalah, perpindahan utang ya. Kemudian ada namanya syarf. Syarf ini adalah apa namanya, jual beli mata uang. Nah, jadi ini gambaran sedikit terkait dengan jenis-jenis akad yang ada di bank syariah. Memang kalau kita bahas satu-satu lagi, itu penjelasannya ada lagi dan lebih panjang terkait dengan contoh dan sebagainya. Namun, secara singkat, teman-teman semuanya, sebagai pemahaman saja, rahan di sini adalah untuk gadai, wakalah adalah perwakilan, kafalah adalah penjaminan, hawalah itu adalah apa namanya, pemindahan utang, kemudian syarf ini adalah untuk jual beli mata uang. Ya. Jadi demikian teman-teman dan rekan mahasiswa semuanya untuk jenis-jenis akad yang ada di bank syariah, yang dimana terdiri dari tiga, itu terkait dengan himuran dana, atau himuran penyaluran dana, dan jasa-jasa perbankan. Demikian teman-teman dan rekan-rekan semuanya, terima kasih atas segala perhatian. Ya, mohon maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan bisa ditangkap dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih. Insya Allah panjang umur sehat badan. Jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Demikian, terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.